Mereka itu kecil banget, nggak kelihatan sama sekali, tapi wow, kekuatannya bisa menghentikan seluruh dunia. Makhluk-makhluk mikro ini telah membentuk sejarah manusia loh, dan memahami mereka itu jadi kunci buat masa depan kita semua. Pertanyaan ini kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya, wah, itu membawa kita ke perbatasan definisi kehidupan itu sendiri. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, ini dia peta jalan kita buat hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar, terus kita lihat perdebatan serunya, masuk ke contoh nyata, cari tahu cara kita melawannya, dan terakhir, kita tarik kesimpulan dari semua ini. Oke, mari kita mulai perjalanan kita ke dunia yang gak kasat mata ini. Dunia para virus. Sebenarnya mereka itu apa sih? Dan gimana cara kerjanya? Nah, ini poin paling pentingnya. Virus itu ibaratnya parasit sejati. Mereka nggak bisa hidup atau berkembang biak sendirian. Sama sekali nggak bisa. Mereka itu harus membajak sel lain. Bisa sel manusia, hewan, bahkan bakteri. Buat mengambil alih kendali. Dan kalau kita lihat strukturnya, virus itu simpel banget loh. Di intinya, cuma ada materi genetik, kayak RNA di gambar ini, yang isinya itu cetak biru buat bikin lebih banyak virus. Nah, materi genetik ini dibungkus sama cangkang protein yang namanya kapsid. Terus beberapa virus, kayak virus flu ini, punya selubung lemak tambahan di luarnya. Pemahaman kita soal virus ini nggak instan loh. Dulu banget, para ilmuwan cuma tahu ada sesuatu yang lebih kecil dari bakteri yang bikin penyakit. Mereka bahkan menyebutnya cairan hidup yang menular. Sampai akhirnya, Wendell Stanley berhasil membuktikan kalau virus itu partikel fisik yang bisa dikristalin. Ini lompatan besar banget dalam dunia virologi. Nah, sekarang kita sampai ke pertanyaan yang paling filosofis nih di mikrobiologi. Kalau virus bisa dikristalkan kayak garam dapur, apa kita beneran bisa bilang mereka itu hidup? Dan tabel ini nunjukin dilemanya dengan jelas banget. Coba deh lihat. Virus itu nggak bisa reproduksi sendiri, nggak bisa tumbuh, dan nggak punya metabolisme buat bikin energi. Tapi, mereka punya materi genetik dan bisa berevolusi seiring waktu. Jadi mereka ini benar-benar ada di zona abu-abu, antara benda mati dan makhluk hidup. Kalau kamu pikir virus itu udah aneh, siap-siap. Ternyata, alam itu bisa lebih minimalis dan lebih aneh lagi. Lupain deh materi genetik. Gak usah mikirin DNA atau RNA. Kadang-kadang, masalahnya cuma dimulai dari sepotong protein. Kenalin, ini namanya prion. Ini bukan virus ya. Ini cuma protein yang salah lipat. Bayangin aja selembar kertas yang harusnya dilipat jadi perahu, malah jadi bola kusut. Nah, protein yang salah lipat ini bisa maksa protein normal lainnya buat ikutan salah lipat. Jadi kayak reaksi berantai yang merusak otak. Penyakit sapi gila itu contoh paling terkenalnya. Bener-bener cuma protein, nggak ada materi genetik sama sekali. Gila kan? Dan ternyata, kita bisa lebih simpel lagi dari itu. Gimana kalau kita buang cangkang proteinnya dan cuma sisain instruksinya aja? Dan inilah viroid, seutas RNA telanjang. Udah, gitu doang. Cuma seutas kecil materi genetik yang bisa menginfeksi sel tanaman dan bikin penyakit serius. Ini bukti kalau kadang-kadang instruksi jahatnya aja udah cukup buat bikin kekacauan. Oke, sekarang kita tinggalin dulu teorinya dan kita lihat gimana satu virus spesifik ini jadi contoh dari semua konsep yang barusan kita bahas. Dampaknya, wah, kita semua merasakannya langsung. Ini dia data-data dasarnya. Jadi, SARS-CoV-2 itu nama resmi virusnya dan COVID-19 itu nama penyakit yang disebabkannya. Ini adalah coronavirus ke-7 yang diketahui bisa menginfeksi manusia dan asalnya itu dilacak dari populasi kelelawar. Oke, kita udah paham ancamannya. Sekarang, yuk kita bahas solusinya. Gimana caranya sains memungkinkan tubuh kita buat siap-siap menghadapi pertempuran? Kutipan ini benar-benar merangkum kehebatan vaksin dengan sempurna. Jadi intinya bukan ngobatin penyakit, tapi melatih tubuh kita buat mencegahnya. Anggap aja ini kayak simulasi latihan militer buat sistem kekebalan tubuh kita. Prosesnya bisa kita pecah jadi 4 langkah simpel. Pertama, kita kasih lihat foto penjahatnya ke sistem kekebalan kita. Ini virus yang udah dilemahkan atau nggak aktif. Kedua, sistem kekebalan kita mempelajari foto itu dan cari cara buat ngelawannya. Ketiga, dia ngebangun pasukan, yaitu antibodi dan sel memori. Dan yang terakhir, keempat, kalau penjahat yang asli beneran muncul, pasukan kita udah siaga buat langsung menyerang dan melumpuhkannya. Keren kan? Jadi, setelah semua ini, apa sih pelajaran utamanya? Apa yang perlu kita ingat dari perjalanan singkat kita ke dunia mikroskopis ini? Yuk kita rekap sebentar. Jadi virus itu intinya adalah pembajak biologis. Terus ada juga agen infeksi yang lebih aneh lagi kayak prion dan viroid. Pandemi yang kemarin itu disebabkan oleh anggota ke-7 dari keluarga virus yang udah kita kenal. Dan senjata terbaik kita, ya dengan melatih sistem kekebalan kita lebih dulu lewat vaksinasi. Memahami itu langkah pertama.
Kesiapan adalah langkah berikutnya. Dunia tak kasat mata ini akan selalu ada bersama kita. Nah, gimana kita menjawab pertanyaan ini? Itu yang akan terus menentukan masa depan kita semua.